Di sebuah desa yang sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tepatnya di tengah alas yang begitu lebat, ada sebuah rumah yang dikenal karena keangkerannya. Rumah itu dihuni oleh satu keluarga yang sudah sangat lama mengasingkan diri dari masyarakat. Rumah Ibu Rukmini dan Bapak Gede tepatnya. Mereka memiliki 4 buah hati yang usianya berpaut 5 tahun. Hanya anak pertamanya lah yang biasa pergi warawiri ke penduduk desa di luar hutan. Ibu Rukmini sudah sangat lama menderita penyakit stroke. Ia bahkan tak bisa berbicara dengan keluarganya. Hanya bahasa isyaratlah yang biasa digunakan oleh Ibu Rukmini. Sementara Pak Gede adalah pengepul kayu bakar yang sangat pendiam. Ia hanya berbicara ketika diperlukan saja. Singkat cerita, awal mula rumah Ibu Rukmini dikenal karena keangkerannya, yaitu karena seluruh penduduk percaya bahwa Ibu Rukmini melakukan persembahan dengan bangsa iblis. Bahkan, satu-satunya anak perempuannya tersebut menurut banyak orang merupakan anak dari jelmaan iblis tersebut dan bukan anak kandung dari Pak Gede. Sebab anak perempuannya yang bernama Lastri kerap kali melakukan hal-hal di luar nalar manusia dan kerap berbicara sendirian di tengah hutan, padahal usianya baru menginjak 10 tahun. Meski demikian, Pak Gede tidak percaya jika sang istri melakukan persembahan kepada bangsa iblis. Sebab, yang ia tahu istrinya sebelum mengidap penyakit stroke adalah istri yang sangat berbakti dan tidak pernah sekalipun membangkang omongan Pak Gede. Bahkan ketiga saudara Lastri yang lain pun tidak percaya kalau Lastri yang merupakan anak ketiga keluarga merupakan anak titisan bangsa iblis. Sebab Lastri pun merupakan anak yang sangat penurut, meskipun ia kerap kali bertingkah aneh. Kisah rumah keramat angker milik Ibu Rukmini bermula dari kejadian beberapa tahun yang lalu yang tak sengaja diketahui oleh banyak warga desa. Sebab sebelum menetap di gubuk tengah hutan, keluarga Ibu Rukmini tinggal dan menetap di desa bersama penduduk lain. Namun setelah kehamilan anak pertamanya, mereka kemudian pindah dan menetap di gubuk di tengah hutan karena sebuah alasan. Dikisahkan, beberapa tahun yang lalu, saat Ibu Rukmini menikah dengan Pak Gede, ia divonis tidak bisa memiliki keturunan oleh dukun bayi di desanya. Ia pun menutupinya dari sang suami, yakni Pak Gede. Setelah pernikahannya berjalan selama 5 tahun, mereka tak kunjung memiliki anak. Pak Gede pun tidak tahu alasan utama mengapa sang istri tak kunjung hamil. Pak Gede selalu berpikiran positif karena Bu Rukmini merasa tak enak hati karena sang suami terlalu baik kepadanya, sementara ia tak bisa memberikan keturunan. Dia pun akhirnya memutar otak agar dia bisa segera hamil. Bu Rukmini kemudian pergi tanpa pamit kepada suaminya. Ia berjalan menyusuri hutan. Kemudian, ia melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Ia pun menghampiri gubuk tua itu dan mencoba mengetuk pintu. "Permisi, apakah ada orang?" ucap Ibu Rukmini. "Masuk," ucap suara di dalam gubuk. Bu Rukmini pun kemudian memilih untuk masuk ke dalam gubuk karena penasaran. Terlebih ia pun sedang merasa kalut akan hidupnya. Saat ia masuk ke dalam gubuk itu, Bu Rukmini melihat sosok lelaki tua bertubuh besar dengan jubah hitam yang melekat di tubuhnya. Ia sedang duduk di kursi tua, menghadap ke arah jendela. "Apakah Bapak pemilik rumah ini?" ucap Ibu Rukmini. Sosok lelaki itu pun hanya mengangguk tanpa melirik ke arah Bu Rukmini. Bu Rukmini nampak gemetaran saat itu. "Saya tahu apa kesulitan kamu," ucap sosok lelaki itu. "Apakah kamu mengenal saya?" "Saya mengenalmu bahkan di tiap jengkal kehidupanmu," ucap sosok lelaki itu. "Apakah kamu bisa memberikan solusi atas permasalahan hidup saya?" ucap Ibu Rukmini.
Jika kamu ingin memiliki keturunan, saya bisa memberikannya. Namun ada syarat yang harus kamu penuhi," ujar sosok lelaki itu. "Saya akan memenuhi semua syarat yang diajukan. Saya sangat ingin memiliki keturunan," ucap Ibu Rukmini. "Akan ada anak yang lahir dari rahimmu yang merupakan titisanku. Dan saat kamu sudah mendapatkan semuanya, jiwamu akan saya ambil untuk menebus semua permintaan yang kamu ajukan," ucap lelaki tua itu. "Saya sanggup," Bu Rukmini dengan begitu tegas menjawab. "Namun ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Tinggallah di gubuk ini dan rawatlah. Adakan ritual setiap malam bulan purnama. Niscaya kebahagiaan akan selalu menyertai keluargamu," ucap sosok itu. "Baik Tuan, saya akan memenuhi semua persyaratan yang diajukan," ucap Ibu Rukmini. "Sekarang pulanglah dan lakukan ritual. Lakukan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan beberapa hari kemudian kamu akan mendapatkan apa yang selalu kamu pinta," ucap sosok itu. "Baik Tuan," ucap Ibu Rukmini. Ibu Rukmini pun kemudian pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Saat Ibu Rukmini sampai di rumah, hari sudah mulai petang. Ia pun kemudian memandang ke arah langit, dan ternyata benar, malam itu adalah malam purnama. Malam di mana Bu Rukmini harus melakukan sebuah ritual demi perjanjian yang sudah ia sepakati bersama sosok lelaki yang tinggal di gubuk tua, tepat di tengah hutan. Ibu Rukmini kemudian mencari sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia memutuskan untuk melakukannya di gudang belakang rumah. Kebetulan, gudang itu sepi dan tak berpenghuni. Sebelum melakukan ritual, Ibu Rukmini lebih dulu mengumpulkan beberapa perlengkapan untuk ritual, seperti bunga 7 rupa dan perlengkapan lainnya. Setelah semua selesai dipersiapkan, ia pun kemudian melakukan ritual dengan perasaan sumringah. Ia sama sekali belum mengetahui bahwa ia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa iblis yang menyerupai sosok laki-laki tua berjubah hitam yang dilihat menggunakan bola matanya. Setelah melakukan ritual, ia pun kembali ke kamarnya dan kemudian terlelap di samping Pak Gede yang saat itu sudah lebih dahulu tertidur. Keesokan harinya, Ibu Rukmini merasakan ada kejanggalan di perutnya. Ia merasakan mual yang sangat dahsyat. Wajahnya pun pucat pasi, tanda-tanda yang dirasakannya seperti orang sedang hamil. Ia pun kemudian memberitahukan kondisinya kepada suaminya. Suaminya pun berinisiatif untuk membawa Ibu Rukmini ke dukun bayi desa untuk mengetahui apakah Ibu Rukmini hamil atau tidak. "Selamat Bu, Anda sekarang sudah mengandung," ucap sang dukun bayi. Ibu Rukmini dan Pak Gede sangat bahagia mendengar kabar itu. Mereka pun kemudian berpelukan satu sama lain. Penantian selama 5 tahun kini membuahkan hasil yang tidak sia-sia. "Pasti kehamilanku ini ada kaitannya dengan perjanjian antara aku dengan sosok lelaki penjaga gubuk tua itu," ucap Ibu Rukmini di dalam hati. Sepulangnya dari dukun bayi tersebut, Pak Gede pun langsung memberikan kabar baik ini kepada sesemua tetangga rumah. Bukannya senang, mereka malah mencibir Ibu Rukmini. "Saya kira istrimu mandul, Pak. Ternyata bisa hamil toh," ujar salah seorang warga. "Kuasa Gusti Pangeran Bu," ucap Pak Gede. "Tapi yakin bukan karena main dukun ya Pak?" tanya salah seorang warga mencibir. "Astagfirullah, tidak toh Bu, ini mukjizat dari Gusti Pangeran," ucap Pak Gede. "Sudahlah Pak, jangan dengarkan omongan mereka, tidak akan ada ujungnya," ucap Ibu Rukmini yang kemudian menghampiri Pak Gede. "Ya sudah Bu, mending kamu istirahat supaya kandunganmu bisa terjaga dengan baik," ucap Pak Gede. Mereka pun kemudian menghindar dari pertanyaan-pertanyaan warga yang membuat mental menjadi lebih terpuruk. "Pak, bagaimana kalau kita pindah saja dari sini agar mereka tidak terus-menerus mengusik kita?" usul Ibu Rukmini. "Tapi kita mau pindah kemana Bu? Bapak tidak punya uang yang bisa membuat kita pindah ke tempat baru,"
Kita bisa singgah ke sebuah gubuk di tengah hutan, Pak. Beberapa hari lalu saya pergi ke sana dan menemukan gubuk tak berpenghuni. Mungkin kita bisa menetap di sana, ucap Ibu Rukmini. Baiklah, kita coba ke sana. Kalau dirasa cocok, lebih baik kita hidup di gubuk tengah hutan saja ya. Akan lebih sehat juga untuk perkembangan janin kamu, ucap Pak Gede. Iya, Pak. Bu Rukmini mengamini. Mereka berdua pun mulai mengemasi barang-barang yang dimilikinya untuk kemudian dibawa ke tempat tinggal yang baru. Sesampainya di sana, Ibu Rukmini hendak meminta izin kepada sosok laki-laki yang telah mengabulkan permohonannya. Namun saat ia mencoba menyapa, tak ada tanda-tanda kehadiran seseorang di rumah itu. Mungkin sosok lelaki tua itu juga sudah tahu bahwa Ibu Rukmini akan datang, sehingga ia memutuskan untuk pergi, pikir Ibu Rukmini. Meskipun gubuk ini sudah cukup tua, namun masih sangat layak ya untuk disinggahi, Bu, ucap Pak Gede. Benar kan apa Ibu bilang, Pak? Gubuk ini sangat cocok untuk kita. Terlebih lagi lokasinya sangat jauh dari perkampungan warga. Pasti kita tidak akan pernah lagi mendengar cibiran dari mereka, sehingga kita bisa lebih fokus dalam menjaga anak pertama kita yang masih dalam kandungan, ucap Ibu Rukmini. Mereka pun kemudian hidup nyaman di gubuk tua itu. Untuk keperluan makan, sesekali Pak Gede pergi ke warung desa untuk berbelanja. Terkadang juga Pak Gede mencarinya dari dalam hutan. Meskipun demikian, mereka tidak pernah sekalipun merasa kelaparan maupun kekurangan. Sebab, kebahagiaan dalam penantian buah hati merupakan hal yang lebih besar dari bandingan hanya sekedar rasa lapar ataupun lainnya. Setelah tinggal berdua tanpa gangguan siapapun, mereka jadi lebih sering berbincang satu sama lain. Pak Gede sangat menyayangi janin dalam kandungan istrinya tersebut. Bahkan ia tak segan untuk selalu memberikan belayan hangat untuk calon anaknya di dalam perut. Kebahagiaan keluarga Ibu Rukmini dan Pak Gede kini benar-benar nyata adanya. Kepindahan Ibu Rukmini dan Pak Gede yang tiba-tiba menjadi buah bibir untuk mereka. Hampir setiap hari, penduduk desa membicarakan mereka dengan perkataan yang menyakitkan. Ibu Rukmini yang kita kira gak bakal punya anak ternyata hamil ya. Setelah hamil malah pindah ke gubuk tengah hutan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang janggal dengan kepergian mereka, ucap salah seorang warga. Betul juga loh, jangan-jangan mereka minta bantuan iblis lagi buat memberikan keturunan, tuduh salah seorang warga. Ih, serem, ucap semua warga serentak. Lingkungan masyarakat Ibu Rukmini memang benar-benar tidak sehat. Mereka tak segan untuk mengungkit keburukan orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri. Ibu Rukmini merasa bersyukur bisa pindah ke tempat barunya, yaitu gubuk di tengah hutan. Sebab jika tidak, maka setiap hari akan menjadi hari yang buruk bagi keluarganya. Kehamilan Ibu Rukmini berjalan dengan lancar dan sehat. Ibu Rukmini pun tidak melupakan janjinya dengan bangsa iblis. Saat malam bulan purnama, ia tak pernah lupa untuk melakukan ritual persembahan kepada bangsa iblis sebab ia sudah diberikan keturunan setelah penantian panjang, yaitu selama 5 tahun. Kini kandungannya semakin membesar dan sudah menginjak 8 bulan. Ada rasa takut yang menyelimuti diri Ibu Rukmini. Ia takut jika anak yang akan lahir dari kandungannya tersebut menyerupai iblis yang menjalin kerjasama dengannya. Sebab jika anak tersebut menyerupai bangsa lain, maka Pak Gede tak akan percaya jika itu adalah anaknya dan malah timbul kecurigaan. Karena kekhawatiran tersebut, Bu Rukmini pun kemudian mencari keberadaan sosok iblis tersebut ke seluruh sudut di hutan tersebut. Pencariannya pun membuahkan hasil. Bu Rukmini berhasil menemukannya. Tanpa basa-basi, Ibu Rukmini kemudian menanyakan keresahannya tersebut kepada sosok iblis yang menyerupai seorang laki-laki tua. Apakah anak ini akan menyerupaimu? Tanya Ibu Rukmini sembari menunjuk kehamilannya. Aku hanya mengambil sosok anak perempuan, sementara anak pertamamu adalah laki-laki. Aku tak akan mengambilnya, ucap sosok itu. Dari mana kamu tahu jika anak pertamaku adalah laki-laki? Ucap Bu Rukmini penasaran. Aku tahu semua yang ada dalam dirimu, ucap sosok itu lagi. Dalam hal ini, Ibu Rukmini semakin yakin
jika ia sedang menjadi perjanjian yang tidak sederhana. Namun meski demikian, ia tak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjanjian. Waktu pun terasa cepat berlalu. Kehamilan Buruk Mini kini sudah genap 9 bulan. Itu artinya, sebentar lagi anak pertamanya akan lahir ke dunia. Buruk Mini dan Pak Gede sudah tak sabar menantikan kehadiran buah hatinya tersebut. Bahkan, mereka berjanji akan merawat bayi mereka dengan sungguh-sungguh, agar kelak anak pertamanya tumbuh menjadi anak yang hebat dan kuat. Di suatu pagi, Ibu Rukmini nampak begitu gelisah. Keringatnya bernyucur begitu deras. Bahkan wajahnya sangat pucat pasi. Ia merasakan keanehan dalam perutnya seperti sebuah kontraksi. Ia pun langsung sadar bahwa ia akan segera melahirkan. Bu Rukmini kemudian membangunkan Pak Gede. Tak butuh lama, Pak Gede pun terbangun dari lelapnya. "Kamu baik-baik saja, Bu?" tanya Pak Gede. "Sepertinya saya akan segera melahirkan," ucap Bu Rukmini. "Kalau begitu Bapak akan coba panggil dukun bayi ya." "Cepetan ya Pak, Ibu sudah tidak sanggup," ucap Bu Rukmini. Pak Gede pun langsung berlari untuk pergi ke pemukiman warga. Ia berlari begitu cepat untuk memanggil dukun bayi ataupun bidan desa. Di sisi lain, Bu Rukmini mengalami kontraksi yang sangat hebat. Di sela kontraksinya tersebut, muncul sosok iblis itu lagi. Ia tak berbicara satu kata pun kepada Ibu Rukmini. Namun ia tersenyum sangat lebar seolah-olah memberikan sebuah tanda bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Ibu Rukmini merupakan bagian dari dirinya. Ibu Rukmini tak menghiraukan kedatangan sosok itu. Ia benar-benar tidak bisa berpikir apapun lagi, sebab rasanya begitu menyakitkan. Tak berselang lama, Pak Gede dan dukun bayi pun datang. Saat itu, sosok iblis masih memandangi Ibu Rukmini dan menyaksikan semuanya. Dukun bayi bergegas membantu Ibu Rukmini melahirkan. Tak butuh waktu lama, bayi pun lahir dari rahim Ibu Rukmini. Kebahagiaan menyelimuti keluarga Pak Gede. Sudah 5 tahun, mereka menantikan kehadiran buah hati. Dan kini, anak laki-laki yang nampak begitu tampan hadir di dalam keluarga kecil mereka. Bu Rukmini pun nampak begitu senang. Namun, ia juga begitu takut akan terjadi hal buruk dengan anak pertamanya tersebut. Sebab kehadirannya adalah buah dari perjanjian Bu Rukmini dengan sosok iblis penunggu hutan yang saat ini mereka tempati. Setelah kelahiran putra pertama dari Bu Rukmini dan Pak Gede, keanehan pun muncul. Keanehan pertama kali disadari oleh sang dukun bayi. Ia merasakan ada kejanggalan saat menggendong bayi tersebut. Ia merasakan aura negatif dari bayi tampan itu. Namun sang dukun tak bisa menggambarkan keanehan tersebut dengan kata-kata. Alhasil, sang dukun bayi pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Ia nampak terburu-buru, bahkan tak mengucapkan salam sekalipun, dan menghiraukan tawaran Pak Gede yang akan mengantarnya kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, sang dukun bayi merasa sangat merinding. Ia merasa bahwa ada sosok tinggi besar yang sedang mengikuti dan mengintainya. Benar saja, ia melihat sosok hantu bertumbuh tinggi besar. Dengan mengendap-endap mengikuti langkahnya. Matanya sangat merah dan melotot ke arah dukun bayi. Sang dukun bayi nampak ketakutan. Ia pun mengencangkan larinya. Ia tidak menyangka bahwa keanehan akan menimpanya setelah membantu proses persalinan Bu Rukmini. "Jangan ganggu saya," ucap sang dukun bayi. Sosok tinggi besar itu hanya menjawab dengan suara tertawa yang begitu menyeramkan. Sang dukun bayi benar-benar sudah sangat lelah berlari. Namun ia berpikir jika ia berhenti, maka ia akan mati. Ia pun hampir melewati batas hutan. Itu artinya, desa tempat tinggalnya akan terlihat sebentar lagi. Saat melihat sebuah jalan raya, sang dukun bayi merasa sangat senang. Namun ia tetap berlari kencang. Sebab, sosok itu masih mengikutinya dari arah belakang. Sang dukun bayi pun tidak hati-hati saat menyeberang. Dan, duar! Sang dukun bayi tewas seketika saat menabrak truk yang tiba-tiba saja lewat, tepat di hadapan sang dukun bayi. Semua orang yang mendengar kejadian tersebut bergegas keluar.
Mereka berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan sang dukun bayi. "Bayinya Rukmini aneh," ucap sang dukun bayi sangat lirih di saat kondisinya sangat kritis. Semua orang tidak menghiraukan ucapan sang dukun bayi. Mereka langsung membawa sang dukun bayi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Namun sayang, setibanya di rumah sakit, beliau sudah tidak bisa terselamatkan lagi.